Halo semuanya, namaku Devaya Energia Putri. Aku dari Prodi Teknologi Informasi dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang soal pemrograman dari tugas TLS. Jadi, soal yang pertama itu ada the lost password. Dalam sebuah kasus misterius yang terjadi di Jakarta, detektif Timothy menemukan sebuah mesin yang dapat membuat kata sandi unik. Bekerja dengan mengambil sebuah kata, menghilangkan semua huruf vokal, membalikan semua huruf, kemudian memasukkan kode ASCII dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah sandi. Timothy menggunakan mesin tersebut dan mencoba beberapa kata dengan hasil berikut. Banana menjadi NN 98B, Jakarta J besar, TR74K J besar, Tangerang jadi GNR 84 GNT. Suatu hari, Timothy mendapatkan kertas berisi NM71RG yang dibuat dari mesin tersebut. Jika mesin hanya dapat bekerja secara satu arah, bagaimana Timothy mendapatkan kata asli berdasarkan kata sandi yang ditemukan dan apa saja kemungkinan kata yang didapat dari kata sandi tersebut? Jadi, sebelum memberikan codingannya, aku akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari soal ini. Jadi pertama, di dalam mesin ini, kita bisa memasukkan sebuah kata. Misalkan seperti kata pertama, banana. Banana. Lalu kita hilangkan semua huruf vokal. Berarti kita hilangkan semua huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Kita hilangkan. Sisanya akan menjadi B, N, N. Membalikan semua huruf, berarti semua huruf kita balikan menjadi N, N, B karena dibalik. Lalu kemudian kita masukkan kode ASCII dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah sandi. Jadi huruf pertama di kata awal itu kita masukkan ke kode ASCII. ASCII itu merupakan kode dari kode ASCII itu adalah kode di mana semua alfabet memiliki angka numerik khususnya sendiri. Nah, dalam kasus ini kode ASCII B adalah 98. Jadi kode dari huruf pertama dari kata awal yaitu B adalah 98 dan dimasukkan di tengah-tengah sandi. Karena N kita akan masukkan 98 di tengahnya, jadi bakal jadi seperti ini. Sama seperti hasilnya. Sama juga seperti kode-kode kata-kata lainnya yang bisa kita masukkan dan akan mengeluarkan output tersebut. Nah, untuk itu, aku memiliki sebuah codingan yang sudah aku buat seperti ini. Aku akan menjelaskan sedikit tentang kenapa ini seperti ini dan seperti begitu. Jadi pertama kita memerlukan string A. Jadi string ini merupakan beberapa data dengan variabel yang sama. Jadi string ini merupakan sebuah susunan sebuah susunan huruf yang akan bisa dibuat menjadi sebuah kata. Misal seperti halo atau hai. Kita untuk memasukkan ini ke dalam satu data atau satu variabel, kita memerlukan string. Iya, oh ya, ini untuk bahasanya aku menggunakan C++ ya. Jadi pertama kita masukkan kata, terus kita masukkan kata ini ke dalam stringnya. Setelah itu kita menggunakan perulangan for. Jadi, di setiap kita akan ngedeclare variabel i itu sama dengan 0 terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat batas waktu kapan selesai pengulangannya dengan menggunakan a length. Jadi ini merupakan berapa banyak huruf yang ada di dalam sebuah kalimat tersebut. Misalkan kita masukkan banana, masukkan kata. Jadi A
sama dengan banana. Oke, ini adalah sebuah string. Jadi, dengan perulangan, fungsi atau kode ini akan terus berulang sampai seluruh huruf yang ada di string ini sudah selesai. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Jadi, fungsi ini akan diulang selama 6 kali. Sebenarnya fungsi ini apa sih? Jadi, fungsi ini itu merupakan untuk mengecek dan menghilangkan bila ada huruf vowel atau huruf vokal yang ada di kata tersebut. Karena pertama kita masukkan banana, dia akan mengecek apakah huruf pertama di string A ini merupakan A besar, I besar, U besar, E besar, O besar, O kecil, A kecil, I kecil, U kecil, E kecil, maupun O kecil. Ini seharusnya O besar ya. Nah, oke. Setelah itu, dia akan menghapus huruf tersebut. Bila ia menemukan, ingat ini merupakan simbol OR, atau, jadi bila dia menemukan ini, ataupun ini, ataupun ini, ataupun ini, atau semuanya, tidak mungkin semuanya ya, tapi itu bakal menghapus kata itu di nomor string itu berada. Jadi misal, karena di sini hmm, kita masukkan banana, pertama dia akan mengecek pada i ke 0, ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita mengecek i itu sama dengan 0, maka dia akan mengecek b terlebih dahulu, apakah b merupakan sebuah vowel atau tidak. Bila tidak, dia tidak akan menghapus huruf tersebut sama sekali. Selanjutnya dia mengecek saat i sama dengan a, sama dengan 1. Karena i sama dengan 1, dia ngecek ke string yang ke-1, yaitu a. Apakah a merupakan a besar? Tidak. Sedikit i besar? Tidak. Tapi a merupakan a kecil. Jadi setelah itu dia akan menghapus huruf tersebut dari kata tersebut. Oke. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang mengapa aku membuat string yang sama. Jadi di awal itu kita memiliki string A. Misalkan karena kita udah memasukkan string A sama dengan banana di awal, tetapi setelah kita menjalankan proses ini, proses perulangan dan penghapusan semua angka vowel, string A akan berubah menjadi BNN karena A sudah dihapus. Seperti itu. Tetapi, karena aku menuliskan string A, string C sama dengan A di sini, itu sama dengan mengatakan string A di awal, string A itu sama dengan string C. Jadi string C itu sama dengan banana. Sedangkan bila ini sudah dijalankan, string A akan berubah menjadi BNN. Jadi kenapa aku melakukan ini? Karena kita perlu mencari huruf depan awal yang ada di string awal. Oleh karena itu aku mendabelkan stringnya agar aku bisa mengubah string A dengan bebas tetapi masih memiliki kata awalnya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini aku juga menggunakan perulangan lagi, tapi aku mengganti variabel dengan J karena I sudah ada. Jadi yang pertama, karena ini sama dengan yang di atas, A, J kurang 1 sama dengan C, A length kurang C. Kenapa? Apa maksud dari baris ini? Karena A0 merupakan sebuah huruf pertama dari sebuah kata, ini merupakan A0, selanjutnya 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jadi, karena di sini aku menuliskan J sama dengan 1, aku di sini menuliskan min 1
agar di sini tetap tulisannya 0, karena 1 minus 1 sama dengan 0. Jadi di sini tetap 0, jadi A sama A kurung kurung baris 0 sama dengan C length min J. Kenapa seperti ini? Nah, jadi program ini, fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menukarbalikan huruf-huruf yang ada, membalikannya. Jadi yang pertama, kita mempunyai string A yang sudah dihapus vowelnya itu B, N, N. Lalu kita punya string C, di mana kita punya C itu juga BNN. Nah, jadi di string ini, pertama kita mempunyai A0. Jadi itu merupakan huruf pertama dari string A. Sama dengan C length kurang J. Length ini merupakan total dari semua huruf yang ada di kata tersebut. Karena kata tersebut ada 3, jadi ini merupakan 3. Length itu 3. Jadi C 3 dikurang J. J pada di iterasi pertama merupakan 1. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi karena 3 kurang 1 sama dengan 2, kita mengambil huruf yang ada di bagian kedua dari string C. Karena ini merupakan 0, ini 1, ini 2, berarti kita ambil N. Dan di sini kita sudah mengambil A, sudah mengambil N, lalu ada tanda sama dengan. Berarti A ke 0 merupakan C kedua. Karena C kedua adalah N, dan A ke 0 merupakan B, setelah terjadi proses ini, A akan berganti menjadi A0, A0 akan berganti menjadi C2. A0 itu berarti akan menjadi N. B sudah tidak ada dan sudah diganti menjadi N. Proses perulangan ini akan terus terjadi sampai semua huruf sudah habis. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa sih harus pakai C? Emangnya A langsung ini nggak bisa ditukar? Seharusnya ada cara untuk membalikannya langsung, tetapi aku menggunakan cara logikaku sendiri. Karena di sini aku punya string C yang isinya sama dengan A, tetapi yang aku ubah itu hanyalah string A. Jadi walaupun string A berubah jadi kayak NBN atau BNN atau NNB, string C bakal tetap seperti semula dari awal BNN, tidak akan berubah. Kenapa? Karena di sini bagian ini aku gunakan agar aku bisa mengubah huruf terakhir dari A dengan huruf pertama dari B. Kenapa? Karena bila program ini sudah terjalan, fungsi A akan berubah menjadi N, N, N. Kenapa? Karena setelah program ini terjalan, dia akan terus mengulang-ulang sampai B ini hilang. Kenapa aku menaruh ini di sini? Karena ini maksudnya length dari A, banyak huruf yang ada di A, yaitu 3, dikurangi dengan 1 sama dengan C huruf pertama. Jadi ini kan hasil 2. Jadi A kedua sama dengan C yang pertama. Karena A yang kedua merupakan N dan B yang pertama merupakan B,
Dengan ini kita bisa memutarkan kedua huruf dengan gampang. Jadi kayak A, karena A kedua merupakan N dan diganti jadi B, jadi A sama dengan N B. Setelah itu, ini merupakan ini merupakan kata di mana kita sudah membalikkan kata BNN tadi. Jadi, fungsi dari program ini adalah untuk melakukan tersebut, akan membalikkan kata. Lanjut, di program ini, kita akan memasukkan kode ASCII ke tengah-tengah huruf. Jadi yang pertama aku lakukan itu aku membuat integer baru, variabel baru, yaitu merupakan banyak huruf di A dibagi dengan 2 untuk mencari tengah-tengahnya. Karena banyaknya 3, kita bagi dengan 2, hasilnya bakal jadi 1,5 kan. Tetapi kita tidak ada huruf di bagian di mana 1,5. Jadi dia bakal mengambil 1. Karena B di sini melakukan 0, 1, dan 2, kita akan mengambil bagian ke 1. Jadi ini hasilnya 1. Setelah itu, aku menggunakan integer ASC, di mana integer ASC ini merupakan integer C pertama. Kenapa C pertama? Karena kode ASCII yang kita perlukan itu merupakan kode huruf pertama dari kata pertama, yaitu BNN, bukan yang NBB yang sudah dibalikkan. Jadi, karena kita menggunakan B dan ada integernya di sini, dia akan langsung dia akan langsung tahu kalau kode ASCII dari B itu merupakan 98, karena ada integernya di sini. Setelah itu, aku menggunakan A insert B toString ASC. Kenapa? Karena jadi di baris ini kita mencari tengah dari huruf. Dan di baris ini kita mencari kode ASCII dari huruf pertama. Dan di sini karena kita menggunakan insert, kita memasukkan kode ASCII ini di dalam di bagian B di dalam string ASCII. Jadi ini maksudnya kita memasukkan yang kita masukkan itu adalah string A. Kita akan masukkan B. Kenapa B? Jadi bagian pertama ini karena ada koma, bagian pertama ini merupakan tempat dimasukkan dan toString ASC. Kita masukkan ASC. Karena ASC merupakan kode ASCII dari huruf B. Jadi tempat masukan kita itu adalah 1, bagian ke 1. Jadi karena kita masukkan di tengah-tengah, hasil dari semua kode ini akan menjadi N98B. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Obey traffic lights. Nabila bekerja di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu hari, daerah Migran akan mengadakan sebuah festival besar, mengatur lalu lintas APLL. Jadi urutan dari lalu lintas tersebut merupakan hijau, kuning, merah, lalu kembali lagi ke hijau dan terus-menerus melakukan looping. Karena suatu hal, apel tersebut tidak dimulai dari lampu hijau, tapi dari lampu ini seharusnya warna kuning ya, dari lampu warna lain, dan siklus bekerja seperti normal setelah itu. Jika durasi lampu hijau sebanyak 20 detik, jadi hijau itu 20 detik, lampu kuning 3 detik, dan lampu merah 80 detik. Dan di detik ke-45, apel baru menunjukkan warna kuning. Di detik 45, apel menunjukkan warna kuning. Buat sebuah logika yang dapat menentukan warna lampu yang ditunjukkan apel di detik ke-80, 135, 150, dan 212.
Tentukan juga warna yang ditunjukkan apel pada detik tersebut menggunakan logika Anda. Clue-nya, lampu kuning berhenti, lampu kun Clue-nya, apel menunjukkan lampu kuning di detik 45 hingga 47. Oke. Jadi, ini maksudnya itu pada detik ke-45, lampu itu baru berubah menjadi warna kuning. Baru warna kuning. Jadi, ini tuh dimulainya lampu berubah jadi warna kuning hingga 47. Oke, aku jelaskan dengan singkat aja ya, karena kali ini aku tidak membuat codingannya. Jadi, pertama kita misalkan, karena 20 ditambah 3 detik tadi, ditambah 80 detik tadi, sama dengan 103, 103 detik, ini merupakan satu siklus, satu periode apel. Dan warna kuning itu dimulai pada detik ke-45 sampai 47. Pertama kita melakukan singkat saja ya. Kita misalkan kalau hijau posisinya itu 0 sampai 19 karena 20 detik. 20 detik. Kuning posisinya dari 19 ke 20 sampai 22 3 detik. Dan merah merupakan mulai di detik ke 23 sampai 102 dengan 80 detik. Oke. Nah, di sini karena detik ke-45 awal, 45 awal itu adalah kuning. Berarti kita tahu di bagian 20 detik ini merupakan detik ke 45. Jadi 20 itu sama dengan 45. Kita tahu di siklus ini sudah terlewat 45 detik. Ini siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, jadi untuk itu kita memiliki sebuah variabel lah katanya. Misalkan kita misalkan variabelnya itu merupakan A. Jadi, karena kita tahu 20 itu sama dengan 45, jadi misalkan di waktu kuning, yaitu 45, kita harus tambahkan dengan A. Atau mungkin gini aja. Jadi, pertama itu, karena total semua satu siklus itu merupakan 103 detik, jadi karena total semuanya merupakan 103 detik, ini itu merupakan bagian di mana lampu berubah menjadi warna yang sudah ada. Sedangkan, karena kita tahu di detik ke-45 lampu baru masuk ke bagian ke-20, ke detik ke-20 yang sudah kita misalkan, kita harus menggeser waktu tersebut agar bisa pas. Jadi di detik ke-45 udah berubah menjadi warna kuning. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita misalkan kita itu memerlukan sebuah penggeser. Penggeser apa? Agar kita bisa memastikan kalau di detik 45 itu lampunya warna kuning. Karena kalau kita menggunakan permisalan ini, kita tahu bahwa 45 itu detik 45 lampunya merah. Jadi kita gunakan penggeseran. Misalkan di sini kita menggunakan variabel A. A ini merupakan total penggeseran. Ya, penggeser. Itu penggeser. Jadi, pertama, karena kita tahu di detik 45, bila ditambah dengan penggeser ini, A, lalu di sini kita menggunakan modulo. Modulo dari total
total dari semua detik. Satu siklus itu berapa detik. Kita gunakan modulo. Jadi modulo itu merupakan sisa bagi dari sebuah angka. Jadi pertama kita gunakan ini 45 ditambah penggeser. Lalu kita modulokan. Modulo itu simbolnya persen atau bagi, boleh. Modulo kita simpulkan dengan ini, modulo 103 itu hasilnya harus 20 karena ini merupakan siklus ke-20. Jadi di detik pertama di 20 ini lampunya merupakan warna kuning. Jadi totalnya harus 20. Oke. Nah, di sini kita harus menghitung A itu berapa, penggeser itu berapa. Jadi kita harus gunakan seperti biasa. Pertama, karena ini masih di dalam kurung, kita harus ubah kurungnya. Jadi kita bisa menggunakan seperti 45 ditambah A sama dengan 20 dikali modulo 103. Seperti ini. Setelah itu kita bisa tahu kalau A sama dengan 20 dikurang 45, ini sama dengan negatif 25. Ini hasilnya negatif 25 modulo 103. Ingat, modulo itu merupakan sisa bagi dari sebuah angka. Nah, jadi di sini aku salah, ini sebenarnya salah, ini seharusnya setara atau sama dengan atau ya setara. Jadi A itu setara dengan min 25 dikali modulo 103. Karena itu kita bisa tahu kalau negatif 25 dikali 103 salah. Jadi kita tahu kalau A itu setara dengan negatif 25 dikali modulo 103. Oke. Ini bisa kita ubah menjadi A sama dengan negatif 25 ditambah 103. Oh ya, aku lupa. Ini kita harus kali dengan sebuah variabel. Variabelnya bebas, tapi angkanya harus positif. Misalkan kita bisa kali dengan B, atau kali dengan K, atau kali dengan C, atau apa. Aku di sini akan mengganti variabelnya menjadi B. Jadi, penggeser itu merupakan min 25 ditambah 103 dikali B. Nah, jadi ini itu merupakan sebuah penggeser yang kita perlukan. Nah, untuk penggeser itu kita memerlukan penggeser yang paling kecil. Nilainya harus paling kecil. Oleh karena itu, kita harus ubah B, variabel B ini, menjadi sebuah angka di bawah, di atas negatif, tapi tidak terlalu besar. Karena itu kita menggunakan 1. Jadi B ini merupakan 1. Nah, ini sama dengan A itu merupakan negatif 25 ditambah 103, yaitu merupakan 78. Jadi kita tahu kalau penggesernya itu, si A ini, nilainya merupakan 78. Nah, di sini kita harus menghitung waktunya. Kita misalkan dengan T. T itu adalah waktu. Jadi, kalau kita ingin mencari waktunya, waktu di mana misalkan di soal 80 detik, 135, 50, bla 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 bla. Oke. Jadi, bila kita ingin mencari waktu dan bila kita ingin mencari tahu bila waktu tersebut di detik tersebut warna apa yang muncul di apil, kita menggunakan misalkan apil itu sama dengan waktu yang kita cari T ditambah dengan karena penggesernya 78 kita modulokan dengan 103 karena ini merupakan siklus dari semua detik. Hasil bagi dari 103. Siklus apil.
Oke, jadi seperti di soal, kita ada 80, 135, 150, dan 12, 212. Jadi ada 80, ada 130, ada berapa tadi? 135, ada 150, 212. 13, ada 135, 150, dan 212. Oke. Jadi kita hanya memasukkan masukkan detik ini dalam T. Jadi apel, kita misalkan saja P. Apel ini sama dengan P sama dengan detik ke 80. 80 ditambah 78 kita modulkan dengan 103. Ini ntar totalnya 108 dimodulo 103 itu merupakan aku salah, sorry. Jadi ini harusnya 80. Lupa. Sorry. Oke, jadi detik ke 80 ditambah 78 itu ntar hasilnya 158 dimodulkan dengan 103. Jadi bila dibagi dengan 103, sisa dari 108 itu berapa? 158 itu berapa? Jadi hasilnya itu nanti 55. Nah, karena 55 ini berada di bagian 55 itu kan di sini, di antara 23 sampai 102 itu 55. Jadi, di detik ke-80, apel akan menunjukkan warna merah. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, caranya gampang saja, kita masukkan terus-menerus. Jadi P sama dengan 135 ditambah 78. Ini modulkan dengan 103. Ini ntar hasilnya 213 dimodulkan 103, hasilnya 7. Nah, karena tadi 7 itu berada di rentang 0 sampai 19, berarti di detik ke berapa tadi? 135, lampu menunjukkan warna hijau. Nah, yang ketiga, itu 150. P sama dengan 150 ditambah 78 dimodulkan dengan 103. Ini sama dengan 228 dimodulkan 103, hasilnya 22. Nah, karena 22 tadi berada di rentang kuning, jadi di detik ke 150, apel menunjukkan warna kuning. Dan yang terakhir, P sama dengan 212 ditambah 78 dimodulkan dengan 103. Ini sama dengan 290 dimodulkan dengan 103, ntar hasilnya 84. Nah, 84 itu berada di rentang merah, di antara 23 sampai 102. Jadi, pada detik ke 212, lampu menunjukkan warna merah. Nah, seperti itu. Oke, jadi aku sudah selesai semua, aku sudah menjelaskan. Maaf, aku belum bisa membuat codingan yang nomor 3, soalnya menurutku susah sekali, jadi aku hanya menjelaskan dengan logikaku. Tapi aku sudah membuat yang ini, sudah aku jelaskan, dan ya, seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih.